IPB Internasional menggelar seminar kebijakan dan pengembangan teknologi kendaraan listrik bekerjasama dengan perusahaan Evercam Korea Selatan. Dalam kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi di mana Bali menjadi provinsi yang mengembangkan keberadaan kendaraan listrik berbasis baterai. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Imade Gunaje memberi apresiasi terhadap pelaksanaan seminar ini karena sejalan dengan kebijakan Provinsi Bali ke depannya, yaitu mengembangkan keberadaan motor listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, merupakan salah satu upaya untuk turut memajukan ekonomi Kerti Bali melalui pengembangan Bali Hijau yang merupakan pengembangan kendaraan listrik sehingga alam tetap terjaga. Dipilihnya IPB Internasional sebagai mitra kerjasama karena kampus IPB sebagai kampus pariwisata dan bisnis. Namun, tidak melupakan perannya untuk turut melestarikan lingkungan sebagai upaya penurunan emisi karbon dalam bidang transportasi ramah lingkungan. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk Institut Pariwisata dan Bisnis untuk menyelenggarakan acara seminar ini karena sangat sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali di dalam mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Karena ke depan kami di pemerintah Provinsi Bali dalam peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali Hijau, Tangguh dan Sejahtera, salah satu program kegiatan kita adalah pengembangan Bali Hijau, di mana Bali Hijau ini adalah pengembangan kendaraan listrik. Ya, salah satunya bagaimana kita ke depan membangun alam dan lingkungan Bali ini supaya bisa bersih, kan gitu. Salah satu upayanya ada target-target yang ambisius yang kita sudah tuangkan di rencana peta jalan kita, bahwa ambisiusnya supaya kendaraan berbasis 2045 itu berbasis listrik, kendaraan sepeda motor itu sudah 100% di kendaraan roda 2, 40% di mobil. Kita dari dulu melakukan kerjasama dengan pihak Korea. Karena apa? Karena kita melihat bahwa generasi muda Bali ini kan sekarang sangat cenderung ke Korea gitu kan, sehingga ada tawaran dari pemerintah Korea untuk bekerjasama dan bahkan ada tawaran untuk membentuk Korean Center di kampus. Itu kami setujui, sehingga kami siapkan satu ruangan yang memang semua berbau Korea. Atribut-atribut Korea kita pasang di situ. Kemudian kita melakukan pelatihan khusus bahasa Korea dengan gratis, sehingga peminatnya banyak sekali ini gitu. Nah, akhirnya berkembang bahwa ada penawaran dari, setelah kami mengadakan kunjungan ke Korea, ke salah satu atau beberapa universitas di Korea, memang Korea sudah sangat maju, pendidikannya juga sangat maju, sehingga akhirnya ada penawaran untuk menawarkan ini di kampus itu. Nah, ini pun juga nanti akan merupakan, seperti tadi sampaikan, riset ke depan terkait dengan kendaraan listrik ini yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kelanjutan ini nanti kami akan melakukan riset-riset bagaimana ke depannya kita kembangkan ini. Okay. Thank you for having me. It's a really honor to be here. It's our edge technology. It's really high technology from Korea. So it really help to increase that EV infrastructure without any hassle and without any high cost. We can reduce the cost to install, especially lack of energy, lack of power grid. We can support and we can help to increase that sustainable energy to the ground and for the Indonesia. Diharapkan hal ini dapat membantu percepatan terwujudnya kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Gung Istri, Bali TV.